anak-anak, kalian sudah memahami materi organ reproduksi pada pria kan? Sekarang Ibu Gita akan menjelaskan materi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita dibedakan menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam meliputi ovarium atau indung telur. Ovarium merupakan struktur berbentuk seperti telur, terletak di samping kanan dan kiri rahim, dan berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron berperan mengatur siklus menstruasi. Hormon ini juga mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Ciri kelamin sekunder tersebut antara lain semakin besarnya pinggul, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, berkembangnya payudara, semakin aktifnya kelenjar minyak, dan kelenjar keringat yang dapat memicu munculnya jerawat. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur berkembang. Calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari ovarium ini dikenal dengan ovulasi. Organ selanjutnya adalah saluran telur atau tuba falopii atau disebut juga oviduk. Saluran telur berjumlah sepasang, yaitu di kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari rahim. Fungsi dari saluran telur adalah membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan yang merupakan proses peleburan sel telur dengan sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot hasil fertilisasi menuju rahim. Bagian selanjutnya adalah fimbriae, merupakan struktur berjumbai di ujung oviduk yang berperan menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Organ yang lainnya adalah rahim atau uterus. Rahim berbentuk seperti buah pir yang terbalik dengan dinding yang tebal. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput darah atau himen. Selaput darah merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah. Karena itu, ia dapat sobek karena aktivitas yang membahayakan. Maka, kepada kamu yang perempuan, selalu berhati-hatilah agar selaput darahmu tidak rusak. Mungkin saat ini kamu bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan? Tujuan utama dari penciptaan selaput darah adalah agar perempuan dapat menjaga diri untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, terutama dari perbuatan tercela yang melanggar norma sosial dan agama. Bagian yang lainnya adalah serviks atau leher rahim, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Organ reproduksi yang barusan kita paparkan termasuk organ reproduksi wanita bagian dalam. Adapun organ kelamin luar wanita
disebut vulva, yang terdiri atas labium mayora, labium minora, dan klitoris atau kelentit. Klitoris atau kelentit ini bentuknya berupa tonjolan. Dalam sejarah perkembangannya, klitoris identik dengan penis pada pria. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Sebelum kita memaparkan tentang proses pembentukan sel telur atau oogenesis, mari kita cermati gambar struktur ovarium berikut ini. Tahukah kamu pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel telur atau juga disebut sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta? Namun ternyata hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Di gambar, kamu dapat melihat bahwa dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Nah, bagaimanakah proses lebih lengkap pembentukan sel telur? Agar kamu dapat memahaminya lebih baik, perhatikan gambar berikut ini. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosit. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi organ-organ reproduksi pada wanita? Untuk memperdalam pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD 3 yang nanti akan diberikan oleh gurumu. Demikian pemaparan materi dari Ibu Gita. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe channel Bu Gita ya.